semua, hari ini kita belajar tentang ruangan yang ada di dalam rumah. Nah anak-anak, kalau kemarin kita menggunting bentuk pagar ya. Pagar digunakan untuk pembatas dan juga keamanan bagi rumah kita. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kalau gunanya pagar. Nah, kalau pagar itu berada di depan rumah biasanya atau tidak berada dalam rumah. Pada pagi hari ini kita belajar juga tentang ruangan-ruangan dan benda yang ada di dalam rumah. Ruangan apa aja ya dan benda apa saja ya yang ada di dalam rumah? Yuk, kita mengenal benda-benda yang ada di dalam ruangan di rumah kita. Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu digunakan untuk bertemu tamu-tamu atau bertemu teman-teman kita yang berkunjung ke rumah kita. Biasanya di ruang tamu ini ada kursi, meja, dan lain-lain. Seperti gambar ini ya. Terus ini ruang nonton TV. Di ruangan ini tentunya ada TV, ada sofa, dan juga ada meja. Biasanya ruang TV atau ruang nonton ini digunakan untuk keluarga menonton TV atau tempat berkumpulnya keluarga. Selain ruang nonton TV atau ruang berkumpulnya keluarga, ada ruangan lain lagi loh. Yuk, coba tebak. Ayo, ruangan apa lagi ya? Silakan. Nah, ini dia, ruang tidur. Kita sebut dengan kamar tidur. Nah, di kamar ini juga terdapat tentunya ada tempat tidur, kursi, meja belajar, rak buku, lemari juga mungkin bisa ada, dan tempat penyimpanan boneka ya kalau tidak salah kalau dilihat di dalam gambar ini. Termasuk juga ada lampu tidur. Nah anak-anak, ini adalah tempat tidur untuk atau kamar adalah tempat untuk beristirahat dari lelah, belajar, dan lain-lain. Nah tentunya di kamar ini digunakan untuk kamar tidur. Ruangan lainnya lagi ada juga loh yang berada di dalam rumah. Ruangan apa aja ya? Yeay, ruangan untuk bermain. Tentunya di ruangan bermain ini adalah tempat untuk bermain atau permainannya anak-anak. Nah, coba lihat gambar, banyak sekali ya permainan-permainan yang ada ya. Nah, anak-anak, ini adalah ruangan permainan yang berada di dalam rumah. Selain ruangan bermain, ada juga ruangan lainnya, seperti ruangan makan, seperti gambar ya. Ruangan makan ini digunakan untuk tempat makan, dan tentunya ada benda-benda di dalamnya. Ada piring, makanan, sendok, kursi, meja, gelas, air, dan juga tempat untuk menyimpan biasanya makanan. Selain ruang makan, tentunya ada ruangan lainnya lagi. Anak-anak coba tebak, ruangan ini digunakan untuk mandi dan juga untuk cuci muka dan sikat gigi. Kira-kira ruangan apakah itu? Ada yang tahu enggak? Ruangan apa itu? Silakan dijawab. 1, 2, 3. Yeay, benar. Jawabannya adalah ruang mandi atau kamar mandi. Biasanya di kamar mandi ini digunakan untuk mandi, sikat gigi, terus biasanya juga ada yang mencuci, dan juga bila kita sakit perut atau mau ke kamar kecil atau kencing, kita sering atau kita gunakan kamar mandi. Ini adalah kegunaan dari kamar mandi. Di kamar mandi ini ada sabun, sampo, handuk, bak mandi, toilet, wastafel, cermin, dan lain-lain. Anak-anak, pada ruangan berikut digunakan untuk memasak makanan atau mengolah makanan. Ada yang tahu ruangan apakah itu?
Ada yang tahu bisa jawab? Yuk, kita sama-sama hitung yuk. 1, 2, 3. Ye, benar, ruang dapur. Nah, kegunaan ruang dapur ini adalah untuk memasak. Masak nasi, masak sayur, menggoreng ikan, tempe, telur, dan bahan olahan makanan lainnya. Dan di dapur ini juga ada benda-benda ya, tentu ada kompor, panci, wajan, ada spatula, ada juga pengocok telur, dan lain-lain. Nah, anak-anak, itulah tadi benda-benda yang ada di dalam ruangan dan nama-nama ruangan yang kita sudah pelajari. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you next. Bye-bye.